teman-teman, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya. Makasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mersiana Darmiati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku keempat dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Ekonomi Kesejahteraan. Materi yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi hubungan dengan kebijakan pemerintah. Dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomis neoklasik, teori sebagai bidang studi khusus, hanya untuk menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2021. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Buku ini akan mencoba menelusuri dan mungkin menjelaskan kebangkitan dan kehancuran itu. Sekarang, para ekonom di abad-abad sebelumnya, seperti mereka di abad ke-21, melakukannya tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dan laissez-faire dengan alasan akan meningkatkan pendapatan bangsa. Ricardo dapat menentang undang-undang jagung karena mereka akan menaikkan harga jagung dan menggalikan pendapatan ketuan tanah. Ini adalah peluang yang muncul bagi para ekonom dengan pematangan neo-ekonomi klasik dan karya Marshall dan Pigou. Dalam Kekayaan dan Kesejahteraan tahun 1912 dan Economics of Welfare tahun 1920, A.C. Pigou disajikan dengan sangat koheren uraian tentang hubungan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana yang bisa dipahami. Sebuah akun yang mempengaruhi kedua konstruksi statistik ekonomi itu tetap standar dan generasi penelitian oleh para ekonom. Tentu saja ada keraguan untuk mengadopsi perangkat Marshallian. Banyak ekonom mengikuti Smith dan Ricardo dalam memperdebatkan pasar bebas laissez-faire, yang lain berpendapat sebaliknya. Masalah besar ini sepertinya yang penting untuk menanyakan pajak mana yang kurang memberatkan harus dimiliki. Tampaknya gangguan dari pertanyaan yang lebih penting, apakah pasar aktif secara keseluruhan dapat meningkatkan kemakmuran banyak orang dengan lebih besar daripada yang dapat diarahkan tindakan oleh negara. Mungkin ada sedikit keraguan tentang penilaian nilai yang mendasari alat neoklasik. Pendukung pasar bebas dan pendukung tindakan negara bisa sama-sama mengklaim bahwa kebijakan yang mereka dukung akan mendorong kemakmuran banyak orang. Kedua belah pihak dalam kontroversi besar ini berbagai penilaian nilai yang sama, agak kabur. Perbedaan mereka ada hubungannya dengan sifat sistem ekonomi. Yang berikutnya, utilitarianisme sebagai teori nilai. Utilitarianisme adalah sejenis konsekuensialisasi teori etika, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Tapi ada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme. Pigou adalah sebuah contoh dari utilitarisme kepuasan. Pertama, utilitarianisme adalah filsafat moral, artinya utili pemikiran tarian pertama dan terpenting berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan, dengan cara terpenting berkaitan dengan tindak yang harus dilakukan.
dengan cara keputusan harus dibuat, bagaimana kita harus memutuskan, bagaimana bertindak, atau pemikiran utilitarian dapat diterapkan juga pada psikologi pengambilan keputusan, seperti yang dilakukan James Fons dengan kurang lebih berhasil. Utilitarianisme tunduk pada sejumlah kritik sebagai filosofi normal, seperti yang lainnya filosofi moral. Beberapa dari kritik tersebut akan dibahas di bawah ini. Secara khusus, pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan publik alternatif. Ini telah menjadi inti dari utilitarianisme dari sejak awal, dimulai dari tulisan Bentham. Beberapa kritik terhadap utilitarianisme sebagai filosofi moral umum tidak akan berlaku untuk kasus tertentu dari kebijakan publik keputusan, sehingga orang yang masuk akal dapat mengadopsi standar utilitarian untuk keputusan kebijakan publik, sementara menolaknya sebagai teori moral umum. Beberapa perbedaan ini akan dibahas di bawah ini. Yang kedua, utilitarisme adalah bentuk konsekuensialisme. Artinya, seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya tergantung pada kesepakatan mereka, urutan dan tidak dalam apapun yang intrinsik untuk tindakan itu sendiri atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Satu mungkin percaya bahwa Tuhan akan senang dengan tindakan tersebut, bahkan jika tidak ada yang melakukan apapun. Tetapi sikap Tuhan tidak dianggap sebagai konsekuensi, atau seorang mungkin membantah bahwa Tuhan senang ketika kita bertindak sesuai dengan norma utilitarian. Keduanya, Mill dan Piaget, kadang-kadang tampaknya membuat argumen itu, tetapi itu artinya evaluasi Tuhan seperti evaluasi manusia utilitarian yang terinformasi penuh. Bersifat utilitarian bukan karena keridaan Allah, termasuk di antara konsekuensi dari bertindak. Namun, konsekuensialis dapat dan melakukan berbeda di antara mereka sendiri. Konsekuensi mana yang harus dihitung dan bagaimana itu harus dihitung. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi umum dan ilmu ekonomi sebagai dasar dari teori penawaran, permintaan dan keseimbangan Briom. Beberapa ekonom mengikuti Mill dan menjadikan ini aspek seorang jenderal pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak ini sebagai tidak ilmiah. Meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui dengan contoh kecuali, bahkan mereka yang menolak utilitarianisme bisa lebih baik daripada menghitung keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan lari kuantitas barang konsumsi, dan ini telah menjadi kasus hingga abad ke-20. Yang berikutnya, Piaget dan pendiri kecerdasan ekonomi. Arthur Cecil Piaget pada tahun 1877 sampai 1959 adalah seorang siswa dan anak didik Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui minimal pada filsafat moral, masalah ilmu kebijakan. Parakletus pemilik poin kuat tentang eksternal Piaget ekonomi dan diskonomis. Jika memang kami tidak dapat menyarankan kasus di mana tapi karena kontroversi terfokus konstruk Marshallian ini, diskusi Piaget dan contoh pihak ketiga eksternalitas jatuh ke latar belakang dan tampaknya selama beberapa dekade diabaikan. Padahal ironisnya, Clapham mengikuti eksploitasi hutan yang berlebihan akibat ulah manusia kecerobohan. Sebagai argumen melawan Piaget dan sambil lalu Ellis dan Fellner berkata, analis sebelumnya tidak berkaitan dengan gen
yang timbul dari fenomena seperti gangguan asap, eksploitasi sumber daya alam. Eksternalitas pihak ketiga inilah yang lebih baik menggambarkan peran eksternalitas dalam ekonomi. Pusat 21 Curi dan baru dalam tulisan Piaget, dan terlepas dari usahanya untuk mempertahankan kategori Marshallian, Piaget memberi mereka tekanan yang tidak kalah. Secara keseluruhan, kontroversi di atas kotak kosong adalah penggalian jika bukan tabir asap. Eksternalitas Marshallian juga tidak benar-benar penting bagi pekerjaan Piaget. Diskusi tentang mereka dari awal sebagai besar bersifat defensif. Jauh lebih penting adalah diskusinya tentang harmoni dan ketidakharmonisan antara dampak perkebijakan khusus tentang ukuran dan distribusi dividen nasional. Kemudian menyebut trade-off besar antara kesejahteraan dan efisiensi. Itu akan menjadi jelas betapa bergantungnya penilaian ini pada asumsi berkurangnya utilitas marginal uang, pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Asumsi ini akan dieliminasi dalam pengembangan teori ekonomi lebih lanjut. Piaget diskusi tentang kasus ketidakharmonisan antara ukuran dan distribusi pendapatan nasional tidak akan berpengaruh. Hal yang sama berlaku untuk pembahasannya tentang variabilitas pendapatan nasional. Hubungan marginal yang akan semakin berkurang, utilitas dan pengeluaran konsumsi untuk menghindari risiko akan ditemukan kembali oleh von Neumann dan Morgenstern dan oleh para sarjana melanjutkan pekerjaan mereka. Pengaruh pertimbangan siklus hidup pengeluaran konsumsi akan Redis dilindungi oleh Marginalian. Meskipun banyak seruan agar makroekonomi dibangun kembali, dasar ekonomi mikro di abad ke-20. Mikro Piaget yayasan tidak pernah dibangun dalam bentuk yang lebih modern. Yang berpengaruh adalah proyek itu sendiri, upaya untuk membangun teori ekonomi yang koheren dan rekomendasi kebijakan. Dan ide Piaget tentang penentuan besar kecilnya pendapatan nasional, yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Awalnya ini ada hubungannya dengan monopoli dan dampak negatif dari banyak penyimpanan dari equilibrium pasar. Dalam menulis itu, tujuannya adalah menyediakan mesin untuk mempelajari distribusi sumber daya di antara jumlah besar industri dan pekerjaan yang berbeda. Dia menunjukkan arah ekonomi kesejahteraan akan berjalan di beberapa titik. Tugas yang dilakukan oleh penerusnya yang menciptakan kesejahteraan baru ekonomi, menciptakan kembali pembahasannya tentang alokasi sumber daya dengan keluar utilitas numerik. Yang berikut teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi tempatkan dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. CS di bidang ekonomi, usulan para kritis adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis di bidang dengan koordinalis yang ekonomi kesejahteraan Piaget, seperti yang kita lihat terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis. Namun demikian, Piaget telah memberikan teori yang satu itu konsisten dengan teori nilai subjektif, yang mana ordinalis berkomitmen dan di sisi lain yang mendukung resep kebijakan yang kebanyakan ekonom, termasuk ordinalis, dianggap valid seperti kesimpulan melakukan monopoli dan tarif perlindungan. Untuk ekonomi ordinalis, itu akan menjadi penting untuk berkontribusi aspek ekonomi kesejahteraan Piaget tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian, karena mereka memahami nilai-nilai utilitarian terus menggunakan properti numerik dan fungsi utilitas di file teori.
Ekonomi kesejahteraan Piaget, seperti yang telah kita lihat, terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis. Namun demikian, Piaget telah memberikan teori yang satu inti. Konsisten dengan teori ini, subjektivitis yang mana ordinalis berkomitmen, dan sisi lain yang mendukung resepsi kebijakan yang kebanyakan ekonom, termasuk ordinalis, dianggap valid seperti kesimpulan melawan monopol dan tarif perlindungan. Untuk ekonomi ordinalis, itu akan menjadi penting untuk mengkonstruksi aspek ekonomi kesejahteraan Piaget tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian karena mereka memahami nilai utilitarian. Yang berikut preferensi sosial. Ekonomi kesejahteraan baru mampu berpose pertanyaan tetapi tidak menjawabnya. Tetapi tujuan dari usaha itu adalah untuk memulihkan kesimpulan pandangan ekonomi kesejahteraan Piaget sehubungan dengan alokasi efisiensi sumber daya tanpa utilitas utama atau pertimbangan nilai lainnya, dan tanpa menentukan distribusi pendapatan. Perusahaan itu tidak dapat memberikan kesimpulan jawaban atas pertanyaan tentang kebijakan efisiensi. Itu setidaknya adalah posisi Abraham Bergson. Lebih lanjut, menurutnya, pada prinsip hal itu tidak bisa dibicarakan pertanyaan kebijakan tanpa membuat penilaian-nilai. Jika seorang menolak Piaget nilai-nilai utilitarian, seorang harus menyediakan bagi mereka beberapa pengganti. Bisakah kita membangun ekonomi kesejahteraan yang mengakui perlunya penilaian nilai tanpa membatasi teori pada utilitarisme? Logika yang bisa melakukan itu adalah disediakan oleh Bergson tahun 1938 dalam makalah yang mengakui bantuan dari Samuelson dan yang ditandatangani Abraham Burke membuat kebingungan permanen mahasiswa pasca sarjana ekonomi. Ini adalah satu atau dan dalamnya banyak hal yang sentral kontribusi formatif oleh para sarjana yang terkait dengan institusi emas yang akan bertahun-tahun kemudian menjadi rumah bagi ekonomi air asing. Ini akan dalam bab ini bersama dengan upaya yang kurang ambisius untuk mengumpulkan preferensi diskusi tentang kurva indiferen komunitas kontemporer, perkembangan dalam analisis kurva indiferen yang menjauh dari preferensi teori dan kritik ekonomi kesejahteraan. Dalam makalah pendiriannya tentang fungsi kesejahteraan sosial, Bergson mulai dengan mendefinisikan fungsi kesejahteraan ekonomi yang menggeneralisasi penjumlahan dari utilitas dan Piaget dalam dua cara. Pertama, di mana penjumlahan utilitas adalah fungsi majemuk dari jumlah barang dan jasa yang dijumlahkan oleh individu. Bergson membagi dengan fungsi majemuk dan menjadikan kesejahteraan sebagai fungsi dari kuantitas itu sendiri. Kedua, Bergson memungkinkan beberapa faktor penentu kesejahteraan lainnya, seperti jumlah dan jenis tenaga kerja yang ditawarkan dan tempat kerja. Dia juga membuat kesejahteraan bergantung pada alokasi sumber daya non-manusia di antara usaha produktif. Dalam retrospeksi, ini tampak agak aneh. Mungkin seorang pemilik lebih suka tidak hanya bekerja di perusahaannya sendiri, tapi juga untuk menyebarkan sumber daya apapun yang ia miliki. Tapi Bergson tidak memberikannya pengisyarat untuk itu atau interpretasi lainnya. Ia mengecualikan eksternalitas untuk dan mengasumsi fungsi produksi untuk produktif pendirian sebagai kendala kesejahteraan. Yang berikutnya, utilitas dan kesejahteraan. Pengembangan lebih lanjut pada tahun 1950, banyak detail baik dari ekonomi kesejahteraan baru maupun sosial pendekatan fungsi kesejahteraan telah diklarifikasi, meskipun masih banyak yang harus dilakukan selesai.
Diskusi ini akan terus berlanjut meskipun muncul isu yang menimbulkan pertanyaan baru, baik tentang yayasan maupun penerapan ekonomi dan kesejahteraan dari salah satu sekolah. Pada saat yang sama, ekonomi kesejahteraan mengasumsi lebih peran berpengaruh dalam profesi ekonomi, dan sejauh itu teori ekonomi berpengaruh di luar menara gadingnya di dunia yang lebih luas kebijakan. Yang berikutnya, kehilangan koherensi. Namun demikian, ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang adalah koherensi dari sistem Pigovian. Utilitarianisme Pigo dapat mendukung keduanya, tes parantian dan tes distribusi pendapatan, tapi ini bukan tes independen. Asumsi di independen sebaiknya keduanya berasal dari kata utilitarian hipotesis, dan terlebih lagi kesejahteraan diperoleh dari konsumsi yang lancar dan dari mengurangi fluktuasi makroekonomi akan muncul dari hipotesis yang sama. Bagi Pigo, sebaiknya utilitas yang saling tergantung adalah komplikasi potensi untuk diasumsikan. Tetapi utilitarianisme setidaknya kontrak mempertahankan potensi penerapan untuk melakukannya. Menggambarkan juga pada pengamat bahwa utilitas tidak perlu digabungkan, tapi mungkin digabungkan dengan fungsi sekung apapun. Kemungkinan bobot yang lebih besar atau lebih kecil kesetaraan. Akun Pigo yang sangat koheren tentang dampak kegiatan ekonomi tentang kesejahteraan mengandung benih teori yang lebih luas dan lebih koheren. Sebaliknya, kritikus ekonomi kesejahteraan baru mengamati dengan adil bahwa tes kompensasi atau optimalitas Pareto harus dikualifikasi dengan tes konsistensi dengan penilaian Hodge kualitas distribusi pendapatan, dan paling banter dengan tes lebih lanjut dari privasi liberal dan untuk terbaik kedua distribusi. Terlepas dari teori Arrow seperti yang dicatat Little, kesejahteraan sosial fungsi menawarkan tidak ada jalan keluar praktis dari campur aduk. Keekonomian terapan mencari pedoman normatif. Ini pasti tampak lebih merupakan kekacauan daripada bantuan. Yang berikutnya, kebahagiaan dan kesejahteraan perilaku ekonomi. Abad ke-20 dan 21, ekonomi telah meningkat dipengaruhi oleh penelitian dan metode penelitian dari ilmu sosial lainnya. Penelitian survei khususnya tentang kepuasan hidup dan eksperimental metode bersama dengan beberapa ide teoritis dari psikologi perilaku. Setiap perkembangan ini telah menantang ekonomi kesejahteraan. Untuk sebagian besar tentang ini tetap terbuka. Pada saat yang sama, tanggapan terhadap tentang ini telah memberikan kehidupan baru pada diskusi tentang ekonomi kesejahteraan. Di sisi lain, fakta bahwa kebahagiaan yang dilaporkan tampaknya bervariasi secara linear dengan logaritma pendapatan real tampaknya sangat tergantung pada pertanyaan lama tentang utilitas nilai pendapatan yang semakin berkurang, dan survei memberikan informasi penting kuantitatif tentang pentingnya apa yang Pigo sebut sebagai non-ekonomi kesejahteraan, seperti kebahagiaan yang didapatkan dari pernikahan dan kehidupan keluarga, olahraga, inisiatif, dan pekerjaan yang stabil. Bukti anomali perilaku pilihan menantang kesejahteraan ekonomi dan terutama menantang hipotesis terungkap preference, tapi ekonomi kesejahteraan prihatin dengan implikasi dari pilihan dibuat dapat diprediksi di pasar atau sistem sosial lainnya, bukan dengan pilihan yang dibuat konteks laboratorium. Ini tidak berarti mengabaikan studi laboratorium. Kesulitannya adalah bahwa eksperimen yang dirancang untuk memperoleh contoh pilihan yang bias memang menimbulkannya, tetapi dengan cara yang mungkin berbeda dari satu eksperimen ke eksperimen lainnya. Itulah review yang saya buat dari buku yang keempat dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.